Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi bertemu di Islam Itu Indah bersama guru-guru kita pastinya. Assalamualaikum guru-guru kita semuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah jamaah, ini hari ini seru banget ya. Ini terutama buat orang tua dan mungkin juga untuk calon orang tua. Ini pasti udah pada penasaran ya, gimana sih caranya rumusnya itu mendidik anak biar nanti anak kita itu dijaga sama Allah ya. Bukan hanya di dunia, tapi bahkan sampai di surganya kelak. Nah apalagi nih ya, sebagai seorang ibu apalagi lagi SHFA kayak gini nih. Nah kesabarannya nih seperti apa, benar-benar diuji banget ya. Jadi ini pas banget nih buat ibu-ibu di rumah ya. Kalau gitu hari ini kita akan membahas yang sangat Masya Allah sekali. Rumus mendidik anak dijaga Allah sampai surga. Jadi pantengin terus ya jamaah. Nah sebelum kita lanjut ke tausiah oleh guru-guru kita, ini ada sebuah tayangan seorang anak yang dididik ilmu agama oleh ibunya. Masya Allah, ini dia tayangannya. Banyak yang bertanya gimana caranya supaya Maryam bisa hafalin Al-Quran. Gimana kak caranya kak? Kakak belajarnya gimana sih belajar ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Uma mau tanya sama kakak, bisa ngajinya gimana caranya? Yang ngajarin siapa? Ustazah Cia. Ustazah Cia. Uma ngajarin nggak? Hah? Uma Ajarin lah. Masya Allah, tabarakallah, ternyata ada Uma Oki itu ya, Masya Allah. Ya jamaah, ini ngomongin soal mendidik anak nih ya, pastinya kan gak mudah ya. Dan gak lepas dari peran ayah dan ibunya sebagai orang tua. Kalau gitu langsung aja kita tanya sama Habib nih. Habib Usman apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Habib, ini sebenarnya siapa sih Habib? Ini Aca penasaran juga ya, karena sekarang nih lagi diuji banget kesabarannya dalam SHFA nih Habib di rumah. Ya ampun, bener-bener ya. Jadi siapakah sih sebenarnya yang sebaiknya lebih dominan dalam mendidik anak antara ayah dan ibu nih? Serta seperti apakah pembagian porsi ayah dan ibu dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya? Mohon izin Habib, silakan. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim mubarik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah sehingga kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insyaallah bisa diamalkan untuk dirinya, keluarganya, istrinya, suaminya dan anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendidik anak-anaknya. Dan ibu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama, yang mengajarkan, yang memperhatikan, yang melihat, yang mencontohkan dan dilihat oleh anaknya dan dicontohkan oleh anaknya. Ibu adalah sebuah madrasah, tempat pendidikan yang betul-betul diperhatikan dari awalnya. Jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya. Jika kamu menyiapkan batinnya, kamu akan menyiapkan batinnya. Ketika kamu menyiapkan segala sesuatu hati dan jiwa dan pikirannya, kamu menyiapkan hati yang baik, pikiran yang baik dan perbuatan yang insya Allah baik. Berarti kamu menyiapkan segala sesuatunya untuk melepaskan ke dalam masyarakat yang dimana mempunyai budi pekerti yang baik, akhlakul karimah yang baik. Kenapa? Dicontohkan oleh ibunya. Ibunya berkata-kata baik, anaknya akan berkata-kata baik. Ibunya berkata-kata kasar, anaknya akan berkata-kata kasar. Ibunya mempunyai tata krama, akhlakul karimah yang Masya Allah luar biasa. Insya Allah anaknya mempunyai akhlakul karimah dan juga mempunyai sikap, watak dan karakter yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa rajulun ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baitihi zawjiha wa waladihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jelas bahwasanya seorang suami pun pemimpin atas keluarganya dan istri juga pemimpin bagi rumah tangganya
terhadap suaminya dan anak-anaknya. Kamu semua adalah pemimpin. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Ketika ditanya, lebih dominan mana antara ayah ataupun ibu? Jelas, yang lebih dominan adalah ibunya. Kenapa? Ayahnya keluar mencari nafkahnya dan ibunya mendidik dan mengaturnya. Ketika ayahnya ada di luar, berarti dominan yang dilihat adalah ibunya. Oleh karena itu, sebagaimana hadisnya Nabi besar Muhammad SAW disuruh mencari istri yang salehah, istri yang pintar, dicarilah agamanya. Kenapa mencari agamanya? Bisa mendidik anak-anaknya. Ketika mendidik anak-anaknya, berarti mengerti dan memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, wanita yang salehah, waqarna fi buyutikum atau waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna. Dan tempatnya adalah di rumah. Siapa itu di rumah? Perempuan, seorang istri. Tempatnya di rumah. Untuk apa? Mendidik dan menjaga anak-anaknya dengan didikan yang baik. Ketika ditanya bagaimana porsinya, tentu ketika ayah berada di rumahnya, maka ayahlah yang akan memegang alih. Ayahlah yang menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin daripada istrinya, anaknya, dan semua yang ada dalam rumahnya. Ketika ada suaminya datang, suami ada di rumah tersebut, maka peranan dipegang oleh suaminya. Suami yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, pasti akan mengajak dalam kebaikan, mengajak dalam didikan agama, mengerti dan memahami aturannya Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Menciptakan keluarga yang di dalamnya ketenangan, yang di dalamnya penuh dengan cinta dan kasih sayang, di mana dalamnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempunyai rumah tangga yang bahagia, amanah, sejahtera, dan juga dibanggakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib Usman. Jadi balik lagi ya Habib ya, memang benar-benar seorang ibu ini adalah madrasah utama bagi anak-anak. Jadi benar-benar Madrasah kita nih sebagai ibu harus banyak-banyak belajar ya, karena bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Apalagi ayahnya juga sebagai seorang pemimpin bagi istri dan keluarganya. Masya Allah. Nah, ini langsung aja nih berikutnya sama Ustadz Ahmad Bani Hashim. Ustadz, ini Aca penasaran ya. Langsung aja dong Ustadz kasih tahu nih ke semua jamaah, apa sih sebenarnya rumus pertama dalam mendidik anak biar nantinya Allah jaga anak kita sampai ke surga kelak? Apakah rumus pertama dalam mendidik anak agar Allah jaga hingga surga kelak? Silahkan. Masya Allah. Mohon izin Habib, Tafadhal. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Subhanallah, Masya Allah, walhamdulillah. Kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Di antara nikmat itu adalah Allah berikan keluarga dalam kehidupan kita. Dan dalam keluarga itu Allah hadirkan permata hati kita, anak-anak kita. Maka ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Ini adalah anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Maka syukuri itu. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Kita didik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan kehendaki. Masya Allah. Maka bagaimana caranya Ustadz? Kita didik anak-anak kita supaya Allah jaga dia bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Maka penting, betul mendidik anak itu bukan seperti kita mengolah kue, membuat benda-benda mati, karena dia benda hidup, penuh dengan tantangan, cobaan, dan ujian. Maka dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Maka pertama, bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini tumbuh besar, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, tanamkan kepada mereka di 7 tahun usia pertama mereka kelembutan. Subhanallah. Ini baca kalau usianya dari 1 sampai 3 tahun sih insya Allah lembut. Baca ya. Lembut tapi kalau sudah mulai naik 3 tahun ke atas itu sudah mulai berubah. Udah ubun-ubun. Wah, udah naik ubun-ubun. Tapi kita tetap memberikan kelembutan kepada mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa." Wahai Aisyah, Allah itu sangat sayang, sangat suka dengan kelembutan. Subhanallah. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bisa berbuat lembut itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa melakukan kelembutan. Jadi orang-orang yang selalu berbuat kelembutan itu Allah bantu, Allah mudahkan insya Allah. Sementara orang-orang yang bersikap kasar, itu Allah nggak bantu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW,
ketika kita melakukan kelembutan, itu Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, orang yang mendidik anaknya dengan sikap kasar, sikap keras, itu Allah akan haramkan darinya kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, man yuhramir rifqa yuhram al khair. Barang siapa yang diharamkan sifat lemah lembut, artinya siapa orang yang selalu mengedepankan sikap kasar, maka Allah haramkan dia dari kebaikan. Masya Allah. Apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini kecuali kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sikap lembut kita terhadap anak-anak kita itu yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Itu yang akan memudahkan kita untuk mendidik dia ke depannya. Jadi usahakan, upayakan kita ini untuk selalu berbuat lembut kepada anak-anak kita. Masya Allah. Dihadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dimanapun kita berada, yuk tanamkan kelembutan dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah, kata Rasulullah SAW, kelembutan itu tidaklah diberikan kepada sesuatu illa zanahu, kecuali dia akan menghiasinya, dia akan menjadikan indah. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu illa syanah, kecuali dia akan menjadi rusak. Kalau kita didik anak-anak kita dengan kelembutan, maka dia akan tumbuh besar menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan cinta, mampu menghargai. Tapi kalau anak-anak kita didik dengan kekerasan, maka dia akan belajar untuk melawan. Dia belajar untuk membangkang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya Rasul SAW lihat pribadi yang begitu luar biasa. Mendidik anak-anak di rumahnya itu dengan penuh kelembutan. Baik anaknya sendiri ataupun anak para sahabat yang dititipkan di rumah Rasul SAW. Kata Anas bin Malik, tak pernah kami di rumah Rasul SAW sekalipun dibentak oleh beliau. Subhanallah. Tak pernah beliau mengatakan tidak atau jangan. Masya Allah. Itu luar biasa. Maka kita lihat ketika Rasulullah sedang sholat, cucu-cucu naik di atas kepala beliau. Padahal beliau sedang mengimami sholat berjamaah, itu beliau tahan. Kenapa? Takut nanti mengganggu kesenangan anak-anak ini. Karena anak-anak di usia anak-anak itu, terutama di 7 tahun pertama, itu kan yang berkembang adalah pusat perasaannya. Maka bahagiakan dia, insya Allah dia akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Bani, Masya Allah ya. Jadi balik lagi nih ya, anak ini adalah ujian bagi kita nih jamaah. Jadi kita benar-benar harus pintar-pintar dalam mendidik anak-anak kita. Jadi ya rumus yang pertama ya tadi ya kata Ustadz Bani adalah kelembutan. Dari sejak ini kita sudah mengajarkan kelembutan pada anak-anak kita. Insya Allah pintu-pintu rahmat dari Allah dibukakan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini ada salah satu rumus mendidik anak yang bisa bikin anak kita ini katanya jadi gampang menghafal Al-Quran kayak Ustadz Syam. Wah, siapa bilang saya gampang menghafal Quran? Nah, Ya Rabbi, siap. Ustadz, tapi Lebih apa cinta sih? Quran gitu. Cinta Lebih Quran. cinta Quran. Tapi kan prosesnya kan Masya Allah Ustadz, biar Ustadz bisa sampai kayak sekarang gini, Insya Masya Allah. Nah Ustadz sebenarnya apa sih rumusnya biar anak kita tuh bisa jadi hafiz Quran nih kayak Ustadz Syam nih. Silakan Ustadz, rumus keduanya nih. Amin, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Habib Utsman, Ustadz Bani, Masya Allah Kak Aca yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang 1 tahun baru muncul di Islam itu indah. Kayak nggak nyampe kali Tat 1 tahun. Kan udah 2021 sekarang, Cak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin asbahna wa asbahal mulku lirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sungguh pendengaran, penglihatan, wal fuad dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ada yang unik. Allah langsung menyebutkan di awal itu dengan pendengaran. Berarti fungsi pendengaran ini adalah subhanallah yang paling duluan berfungsi daripada manusia. Lihatlah bagaimana penelitian modern mengatakan bahwasanya janin yang diperdengarkan satu pendengaran musik, alunan lagu, alunan irama di dalam janin akan meningkatkan kecerdasan dan juga menambah rileksnya sang ibu yang sedang hamil. Subhanallah, itu baru alunan musik. Bagaimana dengan alunan Al-Quran? Yang mana alunan Al-Quran tersebut dikatakan dalam surah Al-A'raf bahwasanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum
la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sang ibu dan janin masih di dalam kandungan saja sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ditanyakan rumus yang kedua, maka memperbanyak untuk memperdengarkan Al-Quran. Subhanallah. Cuma nih teman-teman milenial banyak yang salah paham nih Ustaz Habib. Mereka mendengarkan Al-Quran sebagai pengantar tidur. Bagus sih. Cuma yang dikhawatirkan siapa tahu duluan masuk surga MP3-nya daripada orangnya. Karena MP3-nya ngaji, orangnya sudah ketiduran. Karena Al-Quran mengatakan wa ansitu, ya, dengarkan, istami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Diam bukan berarti ketiduran gitu. Jadi dengarkan Al-Quran supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Al-Quran mengatakan bahwasanya dengarkan, dan Al-Quran mengatakan sistem yang pertama yang berfungsi adalah pendengaran itu sendiri. Maka rumusnya memperdengarkan Al-Quran. Satu, akan mendapatkan rahmat dalam surah Al-A'raf. Yang kedua, dalam surah Al-Isra lagi disebutkan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Al-Quran itu akan memberikan hidayah. Subhanallah. Jadi kalau mau dikatakan apakah memperdengarkan Al-Quran bisa menjadikan anak dituntun oleh Allah dari dunia hingga ke surga, dijaga oleh Allah dari dunia hingga ke surga, apa sih sebenarnya yang menjaga kita ini? Yang menjaga kita sebenarnya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada hudan, tidak ada petunjuk, apa yang membuat diri kita ini tidak tersesat? Yakni daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu sendiri dalam surah Al-Isra. Kemudian kita ambil daripada riwayat-riwayat bagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warda mengatakan bahwasanya ternyata mendengarkan satu ayat dalam Al-Quran itu yang namanya menjadi nuron, menjadi cahaya. Orang kalau hidup dalam kegelapan itu subhanallah sumpek gitu. Tapi kalau ada cahaya, apalagi cahaya Al-Quran, maka dituntun jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dituntun? Bukan hanya ibunya, tapi juga anaknya. Maka dikatakan, jikalau melihat contoh di dalam Al-Quran, ada Maryam alaihissalam, bahwasanya ketika sedang hamil, fokus diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan salah paham, membaca Al-Quran hanya surah Yusuf saja. Baca surah Yusuf supaya anaknya ganteng. Jangan salah paham. Yusuf itu dari kata asif. Asif itu nangis. Jadi pantas saja anaknya lahir nangis terus. Sedih gitu. Jadi hati-hati gitu kalau misalnya ya membaca surah Yusuf untuk ganteng. Bukan. Tiru Yusufnya bukan hanya gantengnya. Tapi sabarnya gitu. Subhanallah. Fasbir sabaran jamila gitu kan. Disebutkan bahwa Nabi Yusuf itu fasabarun jamil. Ayahnya Nabi Yusuf juga orang yang sabar. Keluarganya keluarga yang sabar. Kuat akan godaan daripada istri daripada Perdana Menteri. Subhanallah. Maka mengambil pelajaran daripada Al-Quran insya Allah menjadi rumus kedua. Memperdengarkan Al-Quran sejak masih dalam kandungan. Subhanallah. Ustadz Syam, tapi Ece penasaran yang mau nanya. Apa itu? Yang tadi Ustadz Syam bilang, ini kan orang-orang kayak pada salah paham nih ya. Ngiranya selalu kalau lagi hamil tuh selalu surat Yusuf sama surat An-Nisa. Iya. Nah sebenarnya tuh kita kalau baca Al-Quran pas lagi hamil tuh sebenarnya surat Bagusnya apa sih apa? Ustadz? Yang paling bagus mengkhatamkan. Karena Masya 9 bulan Allah. tidak haid-haid. Iya. Suci terus. Kesempatan. Ya Rabbi. 9 bulan sempet khatam. Iya, Satu halaman aja 1 hari. Masya Selesai. Allah. Subhanallah insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Nah jamaah jadi jangan salah paham ya. Jangan mentang-mentang karena Ustadz ada surat Yusuf sama surat An-Nisa dibaca 2 surat itu aja. Boleh mengambil keberkahan dalam Al-Quran. Iya. Ya sama seperti kita beli buku. Buku Benar. nih bisa dipakai buat kipas nggak? Ada anginnya nggak? Ada. Ada. Tapi bukan itu fungsi sebenarnya. Iya. Buku untuk dibaca. Quran itu boleh nggak dipakai buat doa-doa supaya anak kita ini? Boleh. Boleh. Tapi fungsi sebenarnya adalah membacanya, mempelajarinya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Sama-sama. Syam. Ya jamaah. Sekali lagi ya berarti rumus kedua adalah memperdengarkan Al-Quran dari sejak dalam kandungan ya, mudah-mudahan semoga anak-anak kita bisa menjadi seperti Ustadz Syam ya, menjadi hafiz Quran, Masya Amin, amin, Allah. ya Rabbal alamin. Kita terus mendidik anak-anak kita supaya hidayah terus datang dari Allah karena sesuai pasti hidayah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Habib kasih tahu lagi boleh nggak sih Habib, ada lagi nggak sih rumus nih ya yang bisa kita pelajarin buat mendidik anak-anak kita biar bisa pinter, kaya, bahkan sukses di dunia dan akhirat nih Habib. Nah, ada satu rumus yang luar biasa untuk mendidik anak menjadi anak yang pintar,
anak yang kaya, Masya anak yang Allah. sukses dunia akhirat. Tapi ingat jawabannya setelah yang satu ini. Jadi Kumpulin dulu Tapi ini teman-temannya, Habib- keluarganya, Habib- saudaranya. Habib Suruh banget sih WhatsApp. ini. Iya, iya. Kaya dunia akhirat. Masya sukses, Allah, pintar, Mubarak subhanallah. Ini fiik. penasaran Ini pasti semuanya jamaah Habib nih. nih, ya kan? Penasaran jamaah Nah, nih. jamaah, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.